itu ALT Coin bisa mencret-mencret sampai hari ini tanggal 10 Februari tahun 2025 jam 15.50 menit. Dan di kesempatan video kali ini saya mau melanjutkan tentang video ini ya. Prediction Bitcoin di tahun 2025. Harga BTC untuk saat ini ada di kisaran 97,7 sekian ya K. Dan apakah masih ada potensi untuk kenaikan ke arah 130 sampai 140K? Yuk kita cek bareng-bareng ya. Oke teman-teman, dan saya mulai aja. Ini berdasarkan analisis teknikal ya. Menurut saya pribadi dan teman-teman berhak tidak mengikuti apa yang saya sampaikan pada video ini ya. Oke, saya akan menggunakan BTC USDT perpetual di market futures dan saya akan lihat di daily time frame. Biasanya saya melakukan analisa teknikal itu di mayor trendnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini jika ada suatu pattern, maka saya akan gambarkan. Kurang lebih apa yang terlihat di BTC saat ini ya. Nggak jauh berbeda seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu. Untuk bagian atasnya itu tetap sama ya. Kemudian di bagian bawahnya itu saya menghubungkan garis trend dari sini ya. Di sini ada supportnya. Saya hubungkan ke 3 titik ya. Kemudian untuk H4 ya. Saya buka di H4-nya. H4 time frame. Kemudian ini saya fullkan lagi. Dan di sini saya akan hubungkan dari lower-nya, lower candle, dan saya hubungkan di sini ada 1, 2, dan 3 ya. 3 titik pertemuan dan untuk daily-nya tadi 1, 2, dan 3. Daily-nya mungkin saya taruh di sini ya, biar dia itu kena ya. Wick-nya itu, ujungnya itu kena. Jadi kenanya di sini 1, kenanya di sini ya. Di sini ada wick candle, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada wick candle. Dan untuk wick candle yang ini anggap aja itu whipsaw ya atau false break. Jadi kita sudah dapatkan patternnya ya. Kalau menurut saya pattern dari BTC ini adalah broadening wedge ya. Masih sama seperti di video sebelumnya, hanya saja jenis dari broadening pattern ini berbeda ya. Biar nggak terlalu bingung, yang satunya ini saya berikan warna kuning ya. Nah, untuk kondisi dari BTC, pergerakan harganya itu selalu saya update di Telegram group ya. Buat teman-teman yang mau join, silakan aja join ke sana, itu gratis kok. Kemudian di beberapa hari yang lalu, pergerakan dari BTC itu ada tren seperti ini. Ini saya tarik garis di sini. Jadi saya masih menggunakan ilmu tarik-tarik garis ya teman-teman ya, tapi bukan sembarangan tarik garis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada higher high ya, kemudian ini ada lower high, kemudian jadi garis ini bisa dikatakan adalah tren dari BTC di H4-nya. Saya kasih warna pink aja ya. Dan agak tebelan dikit. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat BTC itu saat ini ya, yang sebenarnya adalah level koreksi yang masih dikatakan wajar-wajar aja sih, masih di rank koreksi ya. Kalau saya lihat di daily time frame ya, teman-teman bisa lihat ini, daily time frame, atau saya coba ke weekly ya, weekly time frame dulu ya. Weekly time frame. Saya kasih zoom ya. Ini misalnya saya kasih batasan semacam rank ya. Saya kasih zona merah seperti ini. Kalau kita lihat di weekly time frame-nya, BTC kondisi saat ini menurut saya ya, secara analisa teknikalnya kondisinya sideways sebenarnya ya. Hanya saja batasan rank-nya itu jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik dari week atas dan week bawah itu sekitar 20-an persen ya, 23-an persen. Jadi geraknya itu naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu-gitu aja sebenarnya ya. Untuk geraknya BTC nggak ada masalah, untuk kondisi saat ini masih koreksi yang wajar.
Yang menjadi masalah itu adalah alternatif koin ya, atau ALT koin yang rada baperan sih ya. BTC turun 1% aja, itu ALT koin bisa mencret-mencret sampai ke bawah ya, sampai 10%, sampai 20%, gila-gilaan turunnya. Padahal BTC cuman ranknya di konsolidasi ya, di sideways ya. Cuman ranknya itu agak jauhan dianya. Kalau kita lihat di daily time frame, oh ya, ini untuk weekly time frame ya. Ini ada candle ragu-ragu ya. Untuk di weekly time frame ini, asalkan dia itu bisa closing di atas ini, di atas neckline ini untuk weekly time frame-nya. Kalau menurut saya, nah di sini ya, yang candle yang satu ini bisa closing di atas neckline candle yang sebelahnya ini. Kalau menurut saya sih masih ada harapan untuk BTC bergerak lagi ke atas di kuartal 1, terutama di bulan Februari sampai Maret ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk kondisi dari candle weekly tadi itu kondisinya seperti ini teman-teman ya. Itu kondisi candle netral bearish ya. Jadi kondisinya masih di ragu-ragu. Market ini masih ragu-ragu ya untuk mengambil keputusan. Dikatakan bearish enggak, dikatakan bullish juga enggak untuk weekly candle-nya itu. Tapi kalau dia ini bisa closing ya di atas ini, harapan untuk BTC mengalami kenaikan lagi itu masih ada. Apalagi dia closingnya sampai di sini ya, di atasnya ini. Di sekitaran 102-an ke atas. Itu harapannya makin besar untuk BTC bisa up ke atas. Ini berdasarkan weekly candle ya. Kemudian kita cek di daily. Kita lihat di daily time frame ini berdasarkan pattern yang terlihat tadi ya. Ini saya tampilkan full agar teman-teman bisa melihat. Nah, kondisi pergerakan dari BTC untuk saat ini saya hapus dulu nih ya, ada garis ya. Tadi ini adalah weekly candle-nya ya. Nah, ini kalau bisa di atas dia closing-nya ini masih ada harapan untuk BTC ini up lagi. Ini saya hapus dulu ya. Nah, gerak dari BTC ini masih on the track ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, tadi kan ini di daily ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia itu cuman menyentuh trend line ya. Di trend line warna putih ini, teman-teman bisa lihat dia cuma menyentuh trend line. Dan kalau kita lihat di garis pink ini, trend pink ini ya, di H4-nya tadi, dia itu statusnya cuman pullback ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan ada di zona demand area ya teman-teman ya. Ini adalah zona demand area. Kalau ada pantulan di demand area dan di sini ada trend line mantul di sini ke atas, itu merupakan reaksi yang bagus untuk geraknya BTC saat ini ya. Karena ada pantulan di demand area. Dan sekalipun BTC itu jatuh ya, misalnya di sini dia ngebentuk lower high-nya, kemudian dia ini ke sini lagi, kemudian tembus ke bawah, jatuh di level segini ya teman-teman ya. Di sekitaran harga 86, 87, 88. Kalau misalnya nanti ada wick seperti ini, panjangnya itu sampai ke level 85, itu masih bisa dikatakan hal yang wajar aja menurut saya ya. Asalkan dia itu closing candle-nya di dalam trend ini lagi, di garis warna kuning ini lagi ya. Misalnya dia sudah membuat wick ya, kemudian closing candle-nya itu masuk lagi ke dalam trend seperti ini. Masih oke-oke aja ya untuk geraknya BTC ya. Seperti ini ya, sudah keluar dari trend line warna putih kemudian masuk lagi ke dalam seperti ini. Masih bisa dikatakan wajar sih untuk BTC level koreksinya seperti itu. Tapi jika Bitcoin geraknya seperti ini, teman-teman bersiap aja untuk kondisi alternatif koin ya selain BTC. Pasti akan mencret-mencret nantinya untuk geraknya ALT coin ya. Jika BTC itu dibanting sampai ke level harga ini, kemudian naik, konsolidasi di sini dan melesat lagi ke atas ya. Misalnya dia whipsaw, kemudian naik, melesat lagi seperti ini ke atas ya, ke 120 ataupun
kembali ke level ini juga bisa ya, 100-an ya. Nah, selanjutnya kemana sih geraknya BTC untuk di kuartal 1 dan kuartal 2 ini? Kita lihat geraknya BTC berdasarkan data dari website CoinGlass ini ya, Bitcoin Monthly Return ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dominasi untuk bulan Februari dan Maret itu adalah hijau. Walaupun di sini di bulan Maret ya, merah ya. Sedangkan di bulan Februari itu dominasi untuk BTC adalah hijau. Nah, apakah di tahun 2025 ini mayoritasnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Teman-teman bisa lihat data di tahun belakangnya itu 2024, 2023, 2022. Ini secara 4 tahun berturut-turut, ini juga berturut-turut menandakan kondisi dari BTC itu hijau. Dan gerak dari ETH juga, Ethereum ya, Ethereum Coin juga ditandai hijau berturut-turut. Apakah di bulan Februari Maret ini masih ada kesempatan untuk kenaikan harga BTC dan ETH? Berdasarkan dari data ini hijau ya. Coba kita lihat di secondary trendnya ya. Kita cek di H4 time frame. Kita lihat apakah ada suatu pattern atau trend line yang terlihat di H4 ini. Ini saya gambarkan aja ya. Saya bikin tarik garis lagi dari higher high-nya, puncak dari Bitcoin di H4 ini. Kemudian saya tarik di pertemuan week-nya ini ya. Ini saya kasih warna biru aja. Memang kalau kita lihat di sini kebanyakan garis ya. Teman-teman yang baru menonton ataupun belum paham analisa teknikal, mumet pasti melihat ini ya. Di zoom di H4 adalah secondary trend dari BTC. Teman-teman bisa lihat di sini tadi dia itu statusnya sebenarnya pullback ya di sini ya. Masih ada di rank demand area, dia masih tertahan di demand area terus ya untuk BTC ini. Nah, untuk arah dari BTC itu ke sini ya teman-teman ya, menyentuh atau mendekati garis trendline di H4 ini ya. Nah, apakah nantinya di sini akan terjadi breakout ya? Atau setelah dia itu kesentuh, dia itu turun ke sini seperti ini. Dan biasanya sih ngebentuk geraknya order block ya di sini ya. Atau setelah dia itu di sini, misalnya retracement di level Fibonacci-nya ya. Kemudian dia up. Kalau misalkan dia ini nggak mampu menembus atau retrace-nya ini gagal di sini ya, ya potensinya itu bakalan longsor ke bawah ya teman-teman ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau misalnya ini ya tadi ya, dia itu menyentuh trendline ini di H4-nya. Kemudian di sini kan ada area supply juga ya. Teman-teman bisa lihat ini supply area di sini. Nah, ini sekitaran ini level supply area dan di sini juga ada likuidasi tebel ya di sini ya. 100 sampai 103 itu tebel banget likuidasinya, teman-teman bisa cek sendiri ya. Dan di sini saya itu menempatkan limit short ya. Nah, ini teman-teman ya, sinyalnya saya bikin tanggal 6 Februari, sinyal menantang maut ya. Ini teman-teman bisa cek. Ini teman-teman yang mau ikutan silakan aja ya. 101.537,6 itu level titik entry short-nya. Kemudian SL-nya ada di sini dan TP-nya 1/2, max-nya di sini ya. Kembali ke demand area atau ini area Fibonacci ya, sekitar 50%-an. Kalau misal dia terjadi retrace kemudian emas ya. Dan untuk yang keduanya, saya menempatkannya di sini untuk status limit buy. Jadi ada dua sinyal aktif ya untuk BTC ini. Ada limit buy dan limit short-nya. Limit sell-nya. Yang kedua itu ada di level 88,088 ya. Kita menggunakan angka cantik ya. Biasanya Wells itu suka yang angka-angka yang nyeleneh ya. Di market menggunakan limit order. Mana tahu angka ini pas nantinya, kita coba aja ya. Teman-teman yang mau ikutan silakan ya. Ada sell di sini, kemudian ada long di sini ya. Saya menempatkan longnya di sini, kemudian sell-nya di sini.
Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk arahnya BTC kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Kondisi geraknya ada dua skenario ya, ada dua skema yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jika ini breakout ke atas, ya potensinya masih sama seperti apa yang saya sampaikan di video sebelumnya. Levelnya dia mencapai di sini ya, di tren yang ini sampai kesentuh garis tren atas ini atau mendekati ya sekitar 130 sampai 140-an K atau 125, 140 ya levelnya sekitar ranknya segitu. Kalau dia gagal retrace-nya di sini ya dan trendline putih ini tembus ke bawah, maka dia akan menyentuh garis warna kuning ini teman-teman ya. Atau dia nanti akan terjadi whipsaw itu sekitaran 85K sampai ke 88K ya levelnya. Makanya batasan SL saya itu ada di 84 tadi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat 84,830. Jadi persentasenya untuk SL sekitar 3,70% ya. Ini untuk mengantisipasi ya kondisi dari BTC ini jika terjadi hal yang buruk. Nah, ketika level ini kesentuh bawah ini teman-teman siap-siap aja ya untuk kondisi dari alternatif koin. Bukan lagi kemungkinannya, jika sudah sampai sini pastinya ALT Coin bakalan muntaber ya teman-teman ya. Dan kita lihat di Fear and Greed Index ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari indikator ini, level dari Bitcoin ini ada di level fear ya, yang artinya jauh dari level greed. Tapi kalau menurut saya sih masih ada potensi mengalami penurunan lagi. Paling nggak itu last month-nya ini berubah jadi fear ya. Atau ini di level 30 sampai 35 atau 40. Tapi kalau berdasarkan dari skema 1 ya, ini skema 1, kemudian yang ini tadi skema 2. Jika skema 2-nya terpenuhi, Fear and Greed Index ini mungkin bisa jadi 30-an. Jika skema 2 ini terpenuhi ya, menyentuh garis tren warna kuning ini. Nah, kondisi terburuknya ini teman-teman ya, yang perlu saya sampaikan di video ini, jika skema 2 tadi itu tembus ke bawah. Jadi, misalnya dia itu naik seperti ini ya. Kemudian longsor sampai jatuh ke bawah sini, ke trendline warna kuning ini ya. Kemudian nantinya itu dia membentuk lower high ya. Dan biasanya seperti ini, kemudian jatuh, area ini tembus, ini bahaya banget teman-teman ya. Jika area ini tembus, trendline warna kuning ini jebol ke bawah, ini bisa menjadi bearish moment ya. Dan level koreksinya itu ada di weekly time frame. Nah, weekly time frame itu level koreksinya di sini teman-teman. Ini ada trendline, jadi dulu kan ini sudah keluar dari broadening pattern ya. Nah, level koreksi Bitcoin itu sampai di titik ini, di area ini ya. Nah, sekitaran seginilah. Ini demand area untuk weekly candle. Ya, sekitaran 66 sampai ke 73 ya. Ranknya sekitaran segitu. Kemudian dia akan naik untuk rebound kembali ya. Kalau kita tarik garis juga trendline di weekly time frame-nya. Nah, level koreksi yang memungkinkan ya untuk BTC memang ada di zona ini ya, sekitaran 73 sampai ya sekitaran sinilah kalau dia itu membuat weak. Ini kondisi yang bisa dibilang sangat berbahaya banget sih. Kalau dia sampai kesentuh ini, teman-teman bisa bayangkan persentase penurunannya itu berapa persen di sini? 21% ya. Kalau misalnya BTC itu level koreksinya sampai di titik ini. Alternatif koin mau jadi apa kan? Kalau level koreksinya sampai di titik ini. Oke, untuk yang terakhir ya, di H4 time frame, ini saya menggunakan Fibonacci ya teman-teman ya. Saya tarik seperti ini, dan teman-teman bisa lihat ya, ada titik pertemuan di sini ya. Ini masih bisa dikatakan level koreksi yang ideal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Level koreksi masih berkutat di demand area, dan arahnya itu ke sini ya. Ya sekitaran kepentok ini kalau misalnya dia itu geraknya ke atas ini.
atau bisa menyentuh level di sini dulu. Nah, kurang lebih begitulah ya untuk arahnya Bitcoin di tahun 2025 ya teman-teman ya. Jadi ada dua skema seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman itu punya saran atau analisa versi teman-teman sendiri atau versi lainnya, coba tuliskan di kolom komentar ya. Kita sharing bareng-bareng. Dan saya rasa itu aja ya yang saya sampaikan di kesempatan video kali ini. See you!